kepada pembina apel pagi. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Amanat pembina apel barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati para pejabat struktural, fungsional tertentu, fungsional umum, dan kita semua yang hadir pagi hari ini, juga mahasiswa yang berpraktek di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, kita wajib bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kita kesehatan sehingga pagi hari ini kita akan bersiap-siap untuk melakukan tugas dan pekerjaan dari pagi hingga sore hari. Yang kedua, karena kita masih di masa pandemi COVID-19, Bapak dan Ibu dalam melaksanakan tugas wajib untuk mematuhi prokes. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, kita menghindari kerumunan agar tidak menjadi penyebab untuk terkena COVID atau bisa menjangkiti COVID kepada orang lain. Kalau kita tetap mematuhi prokes, dipastikan kita semua dalam keadaan sehat. Yang ketiga, untuk menjaga kita tetap sehat, kita wajib istirahat yang cukup dan makan makanan yang bergizi, dan berusaha untuk meningkatkan imun tubuh dengan cara berolahraga supaya kita tetap bisa bekerja, melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Dan saya sudahi penyampaian saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siap, gerak. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inspektorat Daerah merupakan satu dari 32 perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi NTT yang mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun membantu gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada 22 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur yang dimulai dari badan pengawas sampai dengan saat ini yang dikenal dengan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inspektorat masa kini mempunyai peran sebagai konsultan atau pemitra dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mendukung terciptanya good governance dan clean governance. Untuk mengenal lebih jauh bagaimana fungsi dan tugas inspektorat, mari kita ikuti penyampaian dari Ibu Ruth D. Laiskodat SSI APTMM selaku Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ruth D. Laiskodat SSI APTMM selaku Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk dengan peraturan daerah keputusan gubernur terkait inspektorat yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang pembentukan susunan perangkat daerah. Kemudian kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur sesuai Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022. Tugas pokok dari Inspektorat adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, termasuk di dalamnya pemerintah kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai fungsi yang pertama, perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan gubernur. Dan yang keempat, penyusunan laporan hasil pengawasan. Yang kelima, penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Adapun visi dan misi Gubernur Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2018-2023 adalah sebagai berikut. Visi, NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi yang pertama, mewujudkan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional atau New Tourism Territory. Misi yang ketiga, meningkatkan kesediaan dan kualitas infrastruktur di NTT. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang kelima, mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam mewujudkan visi Gubernur Nusa Tenggara Timur, Inspektorat Daerah menjalankan tugas dan fungsi untuk turut mewujudkan misi kelima, yaitu mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, kompeten, profesional, berdedikasi tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparatur sipil negara dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme dengan moto profesional, terpercaya, bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai peran dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan yang memiliki makna sebagai berikut. Bentuk lingkaran menggambarkan keseluruhan atau kesatuan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 22 kabupaten kota. Yang kedua, logo NTT melambangkan ketuhanan, kekayaan, kemakmuran, keagungan, dan kejayaan serta persatuan dan kesatuan. Komodo dalam logo NTT melambangkan kekuatan dan kekayaan alam khas NTT. Komodo adalah satu-satunya reptil prasejarah yang hingga kini masih dilindungi. Binatang purba ini merupakan reptil raksasa yang oleh dunia dinyatakan dilindungi karena jenis hewan ini hanya terdapat di Nusa Tenggara Timur. 3 warna, merah, kuning, hijau, melambangkan warna pelangi yang indah yang bermakna bahwa dalam menghadapi masalah atau tantangan akan ada harapan atau solusi penyelesaiannya. Gambar gedung Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur bermakna sebagai rumah kita, salah satu pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Moto Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, profesional, terpercaya, bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan. Tulisan ISO 9001-2015 berarti bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah bersertifikat ISO 9001-2015 dan menjadi motor penggerak untuk semua perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tulisan melayani dengan hati berstandar internasional menggambarkan cara berpikir dan cara bertindak dengan menggunakan keteguhan hati sehingga mampu bekerja dengan standar internasional sebagai provinsi dengan prime mover pariwisata. Selain ada brand,
Inspektorat Daerah juga mempunyai maskot yang baru diluncurkan di awal tahun 2022 dengan nama Komodo Proteksi, yang merupakan akronim dari profesional, terpercaya, bersinergi dalam pembinaan dan pengawasan. Selama tahun 2020-2021, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memperoleh 12 penghargaan dan apresiasi, antara lain sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dari lembaga internasional sertifikasi SUSET dengan nomor 216 pada tanggal 24 September 2020. Kedua, peringkat pertama perangkat daerah yang telah memperoleh sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 dari Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ketiga, peringkat pertama dengan nilai terbaik 93,88 dengan kategori AA dengan predikat sangat memuaskan pada tahun 2021, mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan nilai 92,33 dengan kategori A, sangat memuaskan dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau sakit lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keempat, peringkat kedua dalam pencapaian target 100% penerapan sasaran kerja pegawai melalui aplikasi PPK online. Yang kelima, peringkat kedua dalam perangkat daerah yang mendapat nilai 92,01 kategori AA dengan predikat istimewa pada tahun 2021, mengalami peningkatan dari tahun 2020 dengan nilai 90,27 dalam penilaian reformasi birokrasi. Penilaian MCP KPK tahun 2020 dengan capaian 78,16% dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan capaian 82,95% pada area pengawasan API. Tahun 2020, Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah memiliki 2 inovasi, yaitu klinik konsultasi dan media sosial dengan sumbangan nilai sebesar 289 dalam Indeks Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dinilai oleh Menteri Dalam Negeri. Kedelapan, penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri atas penyelesaian tindak lanjut 100% atas hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2020. 9. Penghargaan keterbukaan informasi badan publik dengan predikat informatif dalam kategori badan publik di wilayah pemerintah Nusa Tenggara Timur oleh Komisi Informasi pada tanggal 11 November 2021. Yang ke-10, capaian indeks kepuasan masyarakat atau biasa disingkat KM terhadap pelayanan publik atau masyarakat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 sebesar 87,67 mengalami peningkatan sebesar 5,84% dibandingkan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 82,92. Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah berbasis QR Code. Yang ke-11, urutan pertama penerima sertifikat sistem manajemen ISO 9001 Surveillance 1. Ke-12, pada tahun 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah meluncurkan e-book dengan judul Bingkai Akuntabilitas Publik tahun 2021 dengan nomor ISBN International Series Book Number dari Perpustakaan Nasional. Inspektur dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur
oleh sekretaris dan 5 inspektur pembantu dengan wilayah kerja masing-masing. Inspektur memiliki peran untuk mewujudkan pelayanan administratif yang cepat, tepat, dan lancar. Untuk mengenal lebih jauh bagaimana tugas dan fungsi dari sekretaris, mari kita simak penjelasan dari Bapak Sekretaris. Saya, Kanisius Haimau, Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertugas merencanakan operasional, mengendalikan, menginformasi pelaksanaan perencanaan, administrasi umum dan keuangan, serta analisis dan evaluasi sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang berlaku demi terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat, atau singkatnya pelayanan prima. Gedung kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kami sampaikan bahwasanya terletak di Jalan Pelapa nomor 6 Oibobo, Kupang, kode pos 85111. Bangunan ini atau gedung ini dibangun di atas tanah milik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan luas lahan 2000 meter persegi dan luas bangunan 1985,8 meter persegi. Gedung ini terdiri atas 3 lantai dengan jumlah ruangan. Untuk lantai 1 sebanyak 22 ruangan, lantai 2 sebanyak 12 ruangan, dan lantai 3 sebanyak 14 ruangan, serta dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran atau APAT, genset 50.000 voltase, dan juga dilengkapi beberapa fasilitas yang lainnya untuk pemadam kebakaran, hidran. Kalau di lobi atau dari pintu masuk ada jalur yang disiapkan untuk disabel. Lobi sudut kami tempatkan atau kami beri nama sudut baca, ruang publik untuk klinik konsultasi, aula, dan perpustakaan. Selain terdapat fasilitas itu, kami juga memiliki ruang atau fasilitas olahraga, tepatnya di lantai 3, dan terkait olah tubuh, kami lakukan senam atau olahraga setiap sore. Kurang lebih jam 4 atau setengah 5 kami semua berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh. Kita berupaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ataupun varian barunya Omikron. Adapun implementasi dapat kami sampaikan selain berikut. Program kerja pengawasan tahunan yang berbasis risiko, biasanya kami juga langsung menyiapkan dengan kalender kerja, rencana strategis, rencana kerja anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menyusun perjanjian kinerja dan penetapan kinerja, perencanaan diklat, bintek, bagi ASN, penyusunan prosedur kerja ataupun SOP, tindak lanjut hasil pemeriksaan daerah, laporan kinerja, laporan tahunan, LPPD dan LKPJ, dan penerbitan surat keterangan bebas temuan. Selanjutnya pengadministrasian surat masuk dan keluar, kemudian penyusunan inspektorat dalam angka. Dalam pelaksanaan tugas, adapun beberapa hasil kreativitas atau inovasi pada tahun 2020 itu sesungguhnya sudah ada 2, yakni klinik konsultasi dan media sosial. Dan untuk tahun 2021 setidaknya kami memiliki 15 inovasi, yakni yang pertama protokol kesehatan pada era New Normal tahun 2021, penerapan penyemprotan disinfektan, surat cuti, data pensiun, surat masuk keluar, KM eksternal, ISO 9001-2015, sistem manajemen mutu, kemudian olah tubuh, audit, informasi, kemudian Gerakan Nasional Revolusi Mental Cinta Tanah Air, Eko Office, pelayanan publik melalui media sosial, kemudian ada juga bedah regulasi pengawasan dan pelatihan kantor sendiri tentang pemeriksaan keuangan. Dari 15 inovasi tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap indeks inovasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 1.974 poin. Ya, 1974 poin kontribusi dari ITDA. Sedangkan untuk tahun 2022, Inspektorat juga telah merencanakan sejumlah 31 inovasi daerah. Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat mendukung segala tugas dan kewajiban Inspektorat, dan yang paling penting adalah tercapainya good governance and clean governance menuju NTT bangkit dan NTT sejahtera. Dalam hal sosialisasi maupun publikasi pengawasan, Inspektorat memiliki media sosial, yaitu kanal YouTube Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Facebook ITDA Prop NTT, Twitter ITDA Prop NTT, Instagram ITDA Prop NTT. Selain itu, untuk media cetak berupa buletin proteksi, kami sudah menghasilkan 5 edisi. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran, rencana kebutuhan barang, pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, perlengkapan, kita menyebut dalam istilah manajemen bagaimana mengurus atau mengelola money, method, material, mesin, and market atau pelanggan. Dalam hal ini perangkat daerah baik di lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten kota yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan, ASN maupun masyarakat atau boleh kita katakan stakeholder yang berkenaan dengan fungsi tugas Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh satu subbagian, yaitu subbagian administrasi umum dan keuangan, dan 2 subkoordinator yang terdiri dari subkoordinator substansi perencanaan dan subkoordinator analisis dan evaluasi. Struktur ini mengalami perubahan setelah dilakukan penyetaraan jabatan struktural pada akhir tahun 2021, yaitu subbagian perencanaan menjadi subkoordinator substansi perencanaan dan subbagian analisis dan evaluasi menjadi subkoordinator substansi analisis dan evaluasi. Baik, saat ini kita akan mendengarkan penjelasan terkait tugas dan fungsi dari subkoordinator substansi perencanaan. Saya Hendro Nugroho Surmai selaku koordinator substansi perencanaan pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas yang saya emban adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan perencanaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku demi terwujudnya perencanaan yang tepat dan akurat. Secara garis besar, tugas perencanaan adalah melakukan penyusunan dokumen perencanaan di lingkungan Inspektorat, menyusun indikator kerja utama, membuat rencana strategis, menyusun rencana kerja, menyusun PUA dan PPAS, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pada tahun berjalan. Pada rencana kerja strategis, kami menyusun rencana berdasarkan hasil kesepakatan bersama. PKPT itu adalah program kerja pengawasan tahunan yang dikeluarkan berdasarkan peraturan gubernur menyangkut pemeriksaan kinerja, review atau survei atau monitoring dan evaluasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan, dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas API. Selain itu, perencanaan juga melakukan perjanjian kinerja antara pihak pertama dan pihak kedua, baik antara gubernur dengan inspektur, inspektur dengan pejabat struktural, pejabat fungsional umum, dan staf pada masing-masing irwan. Pada tahun 2022, kami pada bagian perencanaan melakukan 5 inovasi, yaitu ESI Pintar, IKN, bilingual pada media sosial, ESI Boni, dan New Web pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebuah tujuan tanpa perencanaan hanyalah sebuah harapan. Awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Salam perencanaan.